Enaknya jadi tukang jahit. Dengan modal satu benang bisa mendapatkan cuan 200.000, 300.000, bahkan lebih. Itu perkataan yang sering saya dengar. No, tidak semudah itu sayang. Dalam dunia menjahit, yang dibayar itu bukan benangnya, tetapi prosesnya. Dalam proses itu banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilalui dan dilewati oleh seorang penjahit. Saya beri contoh. Satu benang mendapatkan cuan 200, 300, bahkan lebih. Dalam satu benang harus melewati ini, baru bisa dapat ini. Berarti yang dihargai bukan benangnya. Pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh penjahit dari proses pengukuran, pemotongan, penjahitan, hingga menjadi sebuah busana, itu yang dibayar. Dan benangnya hanya menjadi material yang dibutuhkan oleh penjahit untuk membuat suatu busana, bukan menjadi nilai harga. Hingga penjahit harus berpikir keras. Kalau saya potong begini, jadi nggak sesuai model ya? Atau kalau saya potong begitu, nanti cara pengerjaannya bagaimana? Begitu seterusnya, sampai penjahit paham dan bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Sering ada yang bilang, jahit gitu aja kok mahal. Ya memang, karena ini menyangkut sebuah profesi dan keahlian. Semua yang menyangkut keahlian pasti ada nilainya. Kita bisa bedakan ya, yang mana penjahit, yang mana bisa jahit. Orang yang bisa jahit, hanya bisa jahit. Dia hanya mengerjakan hal-hal yang simpel dan dia tidak mendalami tentang masalah penjahitan. Sedangkan penjahit, dia akan mendalami sampai dalam, sampai dia paham dari nol sampai jadi suatu busana. Semua bisa kok menjahit, tapi tidak semua orang bisa dikatakan penjahit. Orang yang bisa jahit, dia hanya bisa menghidupkan mesin, mengerjakan sesuatu yang simpel. Entah itu ada baju yang sobek bisa tertambal, atau hal-hal kecil yang memang hanya sebatas itu yang dia tahu. Sedangkan penjahit, dia harus tahu dari hal pengukuran, dari hal pemotongan, dari semua yang mencakup urusan busana yang akan dia buat. Dan itu tidak mudah. Terlebih kalau penjahit melakukan kesalahan. Entah itu salah potong, entah itu salah pola, dan menjadikan kesalahan itu kesalahan yang fatal. Apa yang harus dilakukan penjahit? Penjahit harus menukar bahan yang baru untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi sebagai tukang jahit, kita harus bijak ya. Kita bebas memberikan harga kepada pelanggan. Tetapi ingat, harga tinggi harus disertai dengan kualitas yang bagus. Jangan sampai sebaliknya. Kita memberikan harga tinggi, tapi kualitas rendah. Itu akan membuat kecewa pelanggan, karena dia sudah keluar uang banyak, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Alangkah baiknya, baju yang dihasilkan sepadan dengan uang yang telah dikeluarkan oleh pelanggan. Dengan begitu, pelanggan dan penjahit akan merasa puas. Pelanggan akan puas dengan pakaian dikenakan yang sangat pesta. Penjahit pun puas dengan bayaran yang dia terimanya. Dan bukan lagi benang yang jadi permasalahannya, karena kita menjual kualitas, bukan menjual benang. Oke?